Ini sangat berbahaya buat Raisa. Aku juga nggak bisa bohong. Mohan bikin hati aku berat. Tapi, waktu aku lihat anak kita luka-luka, dia ada di sampingnya. Dia jagain Raisa. Aku mikir, cinta mereka itu sangat kuat. Lebih dalam dari anak-anak seusia mereka. Papa tahu nggak? Dari semua hal yang kita alamin kemarin, hari ini, semua serangan yang bikin jantung kita kayak mau copot. Tapi tetap aja, satu-satunya orang yang terus-terusan diingat sama Raisa, yaitu Mohan. Dan begitu pun sebaliknya. Dengar ya. Tapi dia tetap berbahaya. Semua tragedi yang ada, di dalamnya pasti ada Mohannya. Memang kita tidak punya cukup bukti apa dari kelompok itu atau bukan. Kita tahu semua, seperti ada yang bisa diutarakan atau tidak. Oke, kita lapor polisi. Katakanlah orang ini ketangkap. Tapi apa orang yang ditangkap ini mau buka mulut depan polisi? Katakanlah orang ini akan mengakui kesalahannya dan mereka rela untuk dihukum. Bahkan dihukum selamanya. Tapi yang jelas, keluarga itu akan menghasilkan orang-orang baru yang rela mati, bahkan rela tutup mulut dengan caranya. Itu yang jelas. Justru karena itu, Pak. Cuman Mohan yang maju paling depan buat jaga Raisa. Aku lihat sendiri kok. Luka-luka itu bukan bukti dia penyebab. Tapi bukti kalau dia ngelawan. Aku lihat sendiri, Pak. Dia masang badan, bahkan mati pun. Aku percaya kalau Mohan gak akan pernah mundur kalau buat Raisa. And okay, terserah kita semua mau mikir apa. But I see that love. Cinta yang bikin seseorang rela ngelakuin apapun itu. Just so they can be together. Apa gunanya kita cari aman kalau memang gak benar-benar aman? Kita bahkan tahu kalau mereka itu kirim orang yang gangguan jiwa untuk ngakuin kasus dari pensi. Apa gunanya nyari aman kalau malah ngebiarin Raisa menderita? Kalau aman itu justru ada di Mohan. Sekarang dia udah sadar banget siapa yang dia pilih. Dan yang paling penting, mereka itu setara. Udah sama-sama jatuh, udah sama-sama bangkit. Mereka itu udah kayak dua sisi dari luka yang sama. Kejadian pertama yang menimpa Raisa, aku yakin Mohan udah jadiin itu pengalaman supaya nggak terjadi lagi. Mohan berusaha kok. Dan Papa tahu, Om Jordan juga ikut bantuin. Bahkan dia langsung masang badan saat dia tahu siapa yang menyulik Raisa. Come on, Pa. We don't have anyone else. We can't trust anyone else selain mereka dan kita, Pa. Dan gini, Pa. Kalau sekarang semua orang tahu Raisa sama Mohan masih bareng, mereka kan tetap ngejar Raisa, iya kan? Dan gak mungkin dong kita bikin pengumuman saying, "Hi everyone, Raisa sama Mohan udah putus, jadi jangan ngejar Raisa lagi ya." Kan gak mungkin, Pak. Aku yakin mereka bukan orang bodoh. Dan menurut aku, mending kita pikirin bareng buat kita bisa lepas total dari ini semua. Bukan cuma lepas sementara. And honestly, I think lebih baik jalan bareng, tapi dengan dukungan penuh. Baru kita cari solusinya. Kamu beneran mau berangkat ke sekolah? Ini sebentar lagi udah mau masuk jam istirahat loh. Kamu bisa kok ke sekolah. Bilang kalau kamu mau istirahat dulu. Ini hari pertama kita semua pindah ke gedung baru, Mah. Aku nggak mau ketinggalan semuanya. Ya udah, Mama antar ya. Soalnya Mama masih was-was sama kejadian tadi pagi. Tapi kamu tenang.
Mama akan nyari tahu siapa yang berani nyekap kamu kayak gitu. Mama gak akan tinggal diam. Iya, Ma. Oke anak-anak, sekian untuk hari ini, kalian bisa istirahat. Akhirnya kelasnya kelar. Gue mau ke kantin baru karena gue pengen request jangan sampai nggak ada boba. Oke, Boba Queen. Yes, jangan main-main sama kadar kafein gue. Akhirnya kita bisa ngerasain gedung ini sendiri. Dan hopefully nomor drama juga sih. Walaupun kayak impossible ya. Terus sistem boba juga harus berlapis. Brown sugar itu wajib, pearlnya harus segar dan matcha harus premium. Kalau nggak ada oat milk gue mogok makan. Itu sih bukan kantin ya, itu kayak laboratorium minuman, Kil. Adit, tolong ya, gue tuh ngomong sendiri, nggak ngomong sama lo. Jadi lo nggak usah ikut-ikutan. Adit. Ayo, makan. Ngapain makan dong? Lu tadi pelajaran pertama nggak ada mana? Iya. Nggak ada. Awal pelajaran lu nggak ada. Ada apaan sih? Habis ikut tes gua. Tes apaan lo? Ada lah. Ntar juga lu pada tahu. Terus soal band gimana? Ntar kita beresin habis gua meeting sama anak Tirta. Oke? Oke anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Selamat istirahat. Makasih, Bu. Oke, Sah. Kita ke cafe bawah yuk, yang super cozy itu. Dari sana kita bisa ngeliat, kayak pemandangan lapangan yang luas dan hijau. It's very aesthetically pleasing for the eyes. Let's go! Oke, dan kalau misalnya kita bakalan ketemu sama pink strawberry donut, itu namanya takdir ya? Yaudah, yuk. Let's go. Oke. Vic, gua aja yang dorong. Kemana kita, Sah? Kantin? Kemana? Ya, bebas. Oh my god, stop it. Kalian tuh vibes-nya kayak couple di novel-novel gitu. Gue iri sih, tapi gue ya of course bahagia juga. Dilema estetik. Vicky, nafas dulu. Untuk sembunyikan rasa. Ada tawa yang tak kembali, ada rindu yang tak jadi. Semua berlalu seperti kita tak pernah mulai. Lanjut, my favorite couple. Hari ini vibes-nya tuh kayak rom-com on the hallway. Yes. Sah, tapi abis ini aku ada meeting sama anak Tirta, kamu mau ikut? Not really my thing, King of Chaos. Kalau urusan meeting sama squad rusuh tadi itu lebih ke kamu sih, bukan aku. Aku mending quality time sama Vicky and Joe. Safe zone please, aku masih di kursi roda. Oke. Enjoy your time, baby girl. Stop it, Mo. You're literally the King Chaos with boyfriend vibes. Amazing. Rasanya ya, Her, aku nih kayak power bank yang keriset. Pagi-pagi chaos, terus kena mental, fisik goyah, terus tada, surprise,
di kantin baru. No, Boba. Oh my god, bener-bener aku berasa kayak kehilangan satu alasan hidup untuk tersenyum. Ya walaupun aku berharap ada sih, tapi aku nggak yakin dan sekarang aku lagi di fase galauin Boba. Aku takut kamu demo di kantin. Ya, hari pertama aku bakalan bete, hari kedua aku protes kalau emang masih nggak ada, dan hari ketiga aku demoin. Atas nama Harry Vaughan, ini ada titipan buat kamu. Terima kasih, Pak. Boba, buat kamu. Aku udah pesan dari tadi. Aku pikir kamu bakal butuh alat penyinak stres. Kamu bercanda ya?